Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuatkan tutorial simple buat teman-teman. Mungkin yang baru membeli Midas MR18 ya. Nah, ini pemula. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan mungkin kebingungan itu gimana cara menghubungannya dengan PC, karena gini, Midas ini seumpamanya digunakan teman-teman menggunakan WiFi, contohnya kan bisa gunakan dengan WiFi untuk kontrolernya. Tapi kalau di Android mungkin teman-teman nanti kesulitan. Contohnya untuk layer atau lembar kerja atau halamannya atau bahasa gampangnya cara ngedite. Nah, kalau ngedite mungkin di Android lebih kesulitan karena kan kalau di Android nanti lembar kerjanya lebih kecil-kecil. Nah, mungkin teman-teman pun kalau mendorong fader, apalagi kalau seumpamanya teman-teman HP-nya itu tidak terlalu responsif, nanti fadernya didorong tapi di sini belum naik. Nah, jadi delay. Nah, karena apa? Kalau menggunakan WiFi seperti itu kelemahannya teman-teman. Tapi kalau WiFi-nya ini bagus, terus teman-teman WiFi-nya contohnya mungkin dual band ya. Yang WiFi ini dual band itu yang ada frekuensi AC-nya, itu mungkin bandwidth-nya tinggi, jadi mungkin tidak akan terjadi delay dan lain-lain. Jadi HP-nya teman-teman juga cepat, nanti tidak akan terjadi delay. Jadi kalau didorong nanti otomatis di sini juga responsifnya lebih cepat. Ya tahu sendiri. Pokoknya kalau kita menggunakan frekuensi jaringan itu mesti kalau ada error di HP Android kita nanti terjadi delay yang sangat luar biasa. Jadi tidak enaknya di situ. Terus tapi kalau teman-teman untuk kontrol jarak jauh ya memang pakai enak, paling pakai WiFi. Jadi contohnya buat ngetes dan lain itu pakai WiFi. Tapi kalau untuk controller full mungkin teman-teman bisa lebih enak menggunakan PC. Ini yang saya gunakan tutorialnya menggunakan Windows 10 ya. Saya menggunakan Windows 10. Yang pertama ini cara menghubungkannya, ini Midas MR18 dengan PC. Caranya ini teman-teman gunakan LAN ya. Nah, LAN dimasukkan ke bagian remote internet, jangan yang ultranet. Kalau ultranet nanti beda, tapi kita gunakan yang remote internet di sini. Jadi fungsinya adalah untuk meremote program di sini, sama kayak WiFi fungsinya. Cuman bedanya itu tadi, kalau menggunakan kabel ya tetap lebih responsif dan lebih bagus, karena namanya kabel dengan internet mesti hasilnya beda. Biasanya pas waktu remote-nya sih saya pernah fader saya dorong tapi di sini belum merespon, jadi responnya agak melambat sedikit. Tapi kalau menggunakan kabel itu tidak sama sekali. Jadi itu tergantung dua-duanya sih, kadang bisa terjadi di HP teman-teman yang membuat delay seperti itu. Ini saya hubungkan ke PC, saya sudah masukkan ke sini. Terus nanti teman-teman sudah diinstalkan ya Midas MRE Edit. Nah, ini download di Midas resmi di midas.com, nanti aplikasinya ada di Midas resmi sana di midas.com. Ini contohnya akan saya buka aplikasinya. Nah, nanti teman-teman akan keluar lembar kerja seperti ini kalau baru mengkonekkan dengan LAN. Kalau menggunakan LAN pokoknya ya cukup ditancapkan ditancapkan LAN dengan yang LAN PC sini. Di LAN laptop ya teman-teman langsung bisa dipilih connect, terus mixer ke PC. Jadi pengaturan dari mixer ke PC atau dari PC ke mixer, maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau dari PC ke mixer, pengaturan yang ada di PC ini teman-teman nanti masuk ke mixer. Tapi kalau dari mixer ke PC nanti pengaturan yang sudah dari sini nanti masuk ke PC. Nah, dari mixer ke PC saya klik. Jadi pengaturan yang sudah ada di mixer sini MR18 kita masukkan sini. Jadi itu. Nah, menurut saya sih di Midas MR18 ini gampang sekali ya, sama sebenarnya kayak apa itu mixer-mixer yang lain. Cuman teman-teman kalau seumpamanya tidak familiar ya memang agak kesulitan ini di tempatnya, soalnya kan kalau apalagi kebiasaan dorong fader. Nah, kalau menurut saya ini paling efektif kalau semuanya digunakan di sebuah, kalau yang pasti kan biasanya ini kalau dibuat konser dikasih panggung yang pasti ya. Jadi mixer digital yang teman-teman gunakan eh, di yang ada fadernya nanti dihubungkan dengan mixer ini, diletakkan panggungnya yang ini, biasanya kan kayak gitu. Jadi nanti full controllernya di sini untuk yang di panggung, nanti tinggal masuk ke mixer digital yang teman-teman punyai di sananya. Tapi kalau semuanya teman-teman mau gunakan contohnya di sebuah cafe, room dan lain-lain yang sudah terinstall up speaker bagus di dalamnya, wah cocok banget pakai ini. Nah, jadi otomatis permanen sekali setting, apalagi semuanya sudah disetting dengan baik, dengan bagus, mulai dari mikrofon sampai komponen-komponen lain yang digunakan, gitar dan lain-lain semuanya nanti tersetting dengan bagus.
Oke, saya lanjutkan. Ini sudah masuk ke lembar kerja. Nah, terus teman-teman, lembar kerja seperti ini fungsinya hanya untuk meremote. Jadi contohnya meremote lembar kerja, meremote yang ada di sini ya. Nah, contohnya ini sudah terremote. Nah, jadi contohnya mulai dari channel 1 dibuat settingan seperti ini. Channel 2, channel 3, channel 4. Nah, untuk auxiliary, aux input ini guys buat seperti ini, efeknya seperti ini. Nah, ini sudah disetting, jadi settingan dari sana. Jadi fungsinya kabel LAN tadi hanya untuk meremote. Teman-teman pesannya ya, hanya untuk meremote. Berarti apa Mas? Bukan untuk menginput musik atau output musik. Jadi kabel LAN hanya untuk meremote program yang ada di dalam. Jadi dia tidak ada data masuk, data keluar yang bersifat audio. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, contohnya ini saya akan muterkan musik. Ini sudah saya putihkan. Nah, di sini nggak akan bunyi. Jadi masih terintegrasi di PC saya. Oke, saya pause. Nah, tapi setelah saya nanti mengkonekkan ini dan saya menginstal programnya, nanti akan terintegrasi di sini. Jadi apa teman-teman? Kalau teman-teman menggunakan PC, teman-teman tidak harus menggunakan input 17 dan 18 atau menggunakan 1 dan 2 dibuat stereo. Itu pesannya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan PC, contohnya mau mengadakan acara, nah terus musiknya full dari PC atau dari laptop teman-teman, yang lain cuma vokal, nah ataupun yang lain vokal ataupun MC dan lain, tapi musiknya full dari PC teman-teman. Teman-teman tidak perlu menginputkan 1 dan 2 menggunakan kabel input, contohnya kabel kabel Canon dan lain-lain, nanti tidak perlu teman-teman. Nah, kabel 3,5 tidak perlu. Jadi teman-teman cukup menggunakan USB. Nah, karena apa? Di Midas MR18 ini fungsinya selain dia jadi selain dia jadi mixer digital, kan teman-teman sudah tahu mesti ya, dia semua digital itu langsung bisa dijadikan soundcard di dalam PC. Jadi contohnya PC saya ini soundcardnya masih high definition. Artinya apa? Ini speaker yang saya gunakan masih speaker internal. Tapi nanti ketika ini USB saya pasang dan saya install drivernya, itu nanti dia akan berubah menjadi mixer. Jadi dia akan jadi sifatnya jadi audio interference, jadi audio interference, jadi audio soundcard. Nah, dia jadi soundcard seperti itu. Jadi apa? Kalau teman-teman mau merekam, mau contohnya dalam acara di cafe, band dan lain-lain, nah teman-teman semua terinput di channel sini, bisa langsung terekam menggunakan kabel USB di sini. Nah, tentunya hasil suaranya pasti jernih. Teman-teman mau live streaming langsung menggunakan kabel USB sini. Oke ya. Mau live streaming langsung tancapkan kabel, suaranya akan lebih real, low noise. Nah, kalau noise input tergantung teman-teman nanti ngaturnya per perangkatnya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau untuk soundcardnya nanti kita pasti hasilnya low noise sekali. Nah, jadi nanti tergantung teman-teman ngatur dari per channel di sini. Kalau teman-teman mixingnya bagus, nanti otomatis hasil outputnya juga bagus, dan otomatis live streamingnya suaranya akan jernih, rekamannya akan jernih, hanya cukup menggunakan USB ini. Oke ya. Oke teman-teman, sebentar saya masukkan di sini USB-nya. Oh ya teman-teman ya, kalau saya teman-teman tadi meremote pakai internet, teman-teman ini di pol ya, kiri. Kalau akses point WiFi kanan, kalau tengah WiFi klien. Jadi dia nanti connect sama WiFi yang teman-teman punya, contohnya IndiHome dan lain-lain. Terus setelah itu teman, nanti kalau sudah dihubungkan USB, teman-teman wajib menginstal ini drivernya Midas MR18 driver setup. Kalau tidak diinstal tidak akan bunyi, meskipun di sini nanti ada indikatornya. Oke ya. Nah, tidak akan bunyi karena apa Mas? Karena drivernya belum terinstall. Jadi drivernya di sini harus diinstal wajib. Oke. Jadi di Midas ini nanti wajib diinstalkan ini untuk driver USB-nya. Nah, jadi fungsinya apa? Driver USB adalah yang menghubungkan audio dari PC nanti ke sini, ataupun input output dari PC nanti masuk ke PC. Nah, jadi dari mixer input outputnya nanti masuk ke sini semua lewatnya kabel
USB. Inilah digital. Jadi cukup menggunakan satu kabel, tapi teman-teman bisa menikmati semua input, semua output langsung masuk ke sini nanti. Nah, jadi nanti termasuk input LR dari PC nanti masuk ke sebuah mixernya. Nah, sekarang coba aku lihat ya. Di sini sudah terinstalkan Midas di sini ya. Nah, Midas control panel. Nah, ini buffer setting sampel info Midas. Nah, di sini sudah terinstalkan 4800 Hz frekuensinya. Di sini sudah terinstalkan Midas MR18. Sip. Sudah jadi soundcard. Sekarang akan saya putar lagunya. Nah, jadi teman-teman itu pesannya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Indikatornya sudah masuk semua. Jadi ini dari inputnya masuknya kemana Mas? Ke aux. Nah, jadi nanti teman-teman di aux ini nanti bisa mixing sesuka hati. Jadi kan ini aux buat frekuensi atau buat input 1718. Tapi kalau USB-nya dipasang nanti akan jadi seperti ini. Nah, oke ya. Sudah masuk ke speaker saya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi nanti di input output di sini, nah USB return di sini semuanya nanti sudah termasuk ke dalam USB return, nanti sudah masuk semuanya, inputnya masuk ke USB teman-teman di sini tadi. Jadi dari PC nanti masuk ke sini semuanya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di PC nanti semuanya suaranya masuk ke mixer. Begitupun yang ada di sini bisa ya aux send, USB send di sini. Nah, di sini kelihatan otomatis semua yang teman-teman inputkan di sini nanti bisa suaranya terekam di dalam PC teman-teman semuanya. Jadi nanti apapun yang teman-teman inputkan per channel, nah vokal, dutak dan lain-lain, nanti semuanya bisa langsung terekam di komputer teman-teman. Tinggal menginstalkan aplikasinya seperti Adobe Audition, Audacity dan lain-lain. Nanti semuanya bisa terekam di sana suaranya. Ataupun kalau live streaming menggunakan OBS, nanti teman-teman tinggal buka OBS-nya, nanti tinggal pilih soundcard-nya yang digunakan di sini MR18. Mantap. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali. Itu tutorial dari kita cara menghubungkannya Midas MR18 ke PC. Jadi menghubungkan untuk datanya dan juga bedanya dengan USB. Kalau USB adalah untuk musik dan lain-lain, nanti input dari PC ataupun output dari mixernya masuk ke dalam PC seperti itu. Jadi datanya digital. Jadi tidak perlu kita menambahkan input 12 ataupun 1718. Di sini sudah masuk audio daripada PC yang kita gunakan karena dia sifatnya soundcard. Oke sudah teman-teman, terima kasih ya. Semoga tutorialnya bisa membantu teman-teman yang baru membeli Midas MR18.